Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di channel aku. Di channel aku bakal bahas terkait bakat, terkait potensi diri, depresi, pokoknya hal-hal yang berbau dengan psikologi seperti itu. Nah, pada hari ini aku mau kasih tip and trick ke kalian cara untuk keluar dari depresi, dari pengalaman aku sendiri juga gitu ya. Aku tahu waktu kalian mengalami depresi, kalian merasa bahwa dunia ini gak adil buat kalian. Apapun yang kalian pikirkan adalah negatif, gak ada yang mengerti kalian. Kalian merasa bahwa semua yang kalian mau tuh gak akan kecapai. Semua orang hanya melihat kalian tuh sebagai objek yang gak penting gitu ya. Waktu itu aku berpikir juga, aku sempat berpikir kayak gitu waktu aku depresi ya guys. Jadi apa sih yang aku lakukan waktu itu? Jadi dari hasil pengalaman aku dan juga teman-temanku di kala depresi itu, yang pertama sekali lakukan adalah kalian sadar dulu bahwa kondisi kalian ini sedang nggak baik-baik aja. Kalian sadar kalian depresi, kalian stres, atau kalian ada gangguan mental, kalian sadar itu. Karena ketika kalian nggak sadar, kalian nggak akan pernah mencari jalan keluar. Yang pertama itu adalah sadar diri ya, sadar bahwa kalian memang butuh pertolongan gitu. Yang kedua, cari orang yang memang bisa mendengarkan keluh kesah kalian, yang sefrekuensi, yang memang memahami tentang psikologis gitu ya. Kalau misalnya trauma atau stres depresi kalian udah tingkat lanjut itu, kalian bisa untuk konsultasi ke psikolog atau ke psikiater. Cuma kalau misalnya masih tahap ringan, kalian juga bisa kok curhat ke temen yang kalian percayai gitu, dan memang dia memahami tentang psikologi juga gitu. Selanjutnya apa yang kalian lakukan? Olahraga guys, olahraga. Jadi waktu itu aku juga olahraga itu cukup mengurangi stres ya, cukup mengurangi hal-hal positif, hal-hal negatif yang kalian rasakan saat lagi depresi. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya yang aku lakukan adalah membaca buku dan melakukan habit baru. Jadi yang sebelumnya nggak pernah aku lakukan, aku melakukan. Jadi aku melakukan hal-hal baru, pengalaman baru. Dengan begitu aku merasa bahwa aku juga punya value, aku juga punya sesuatu yang harusnya aku bangga sama diriku sendiri. Jadi hal-hal negatif itu bisa hilang kok dari aku gitu. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya aku juga memilih jalur traveling. Jadi aku keliling kemana-mana aja. Karena ketika aku bertemu dengan orang baru, aku mendengar cerita baru, itu menjadi semangat untuk aku. Jadi kalian harus temukan apa sih yang bikin kalian tuh semangat dalam menjalani hidup. Setiap orang itu beda-beda guys. Ada orang yang memang dia itu ketika baca buku dia merasa hidupnya lebih semangat. Ada orang yang ketika dia bermain misalnya traveling, dia merasa hidupnya lebih bermanfaat. Ada orang yang ketika memasak merasa hidupnya lebih bermanfaat. Jadi beda orang beda cerita ya guys. Jadi individu di dunia ini cukup unik. Jadi temukan apa yang menjadi hal yang memotivasi atau yang bersemangat dalam diri kalian, yang itu bisa mengurangi dampak negatif dari diri kalian. Selanjutnya apalagi yang kita lakukan? Selanjutnya tidur yang cukup guys. Tidur yang cukup tuh cukup penting ya, karena ketika kalian mengalami depresi, stres ataupun trauma, kalian itu biasanya waktu tidurnya keganggu. Jadi usahakan untuk semaksimal mungkin memaksakan diri untuk tidur dalam waktu yang cukup gitu ya. Jadi agar pikiran kalian juga fresh. Selanjutnya apa lagi? Makan makanan sehat atau makanan yang kalian suka. Jadi lakukan hal-hal yang menurut kalian itu menyenangkan. Dengan kalian melakukan hal-hal yang menurut kalian menyenangkan, maka otomatis kalian juga akan merasa bahwa sedikit mengurangi kesedihan atau pikiran negatif yang ada dalam diri kalian. Jika dilakukan continue terus menerus, maka kondisi kalian akan jauh lebih baik seperti itu. Jadi kalau aku seperti itu. Jadi coba kalian cobain dulu ya, coba kalian cobain apakah ini juga membawa pengaruh positif untuk kalian. Aku doain semoga buat kalian teman-temanku yang sedang stres, depresi dan lain sebagainya bisa langsung keluar dari masalahnya, dan juga bisa menemukan
kehidupan yang lebih baik ke depannya. Seperti itu sih, bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya guys. Dan komen lagi apa ya konten selanjutnya yang kalian ingin tanyakan ke aku kayak gitu. Jadi terima kasih yang udah nonton. Maaf ya kalau misalnya videonya memang agak kosakatanya masih berantakan ya. Ini baru video ketiga aku, jadi aku masih harus terus belajar untuk bikin konten. Dan kita semua harus saling support ya guys. Thank you so much, bye bye.